Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratna Haryati, NIM 14014180907. Di sini saya akan membuat video mengenai keterampilan dasar mengajar, yaitu memimpin diskusi kelompok kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah kalau kalian semua semangat dan juga sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai manfaat keberagaman di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kalian mempunyai teman yang beragama berbeda dengan kalian? Dan juga apakah kalian mempunyai teman yang berbeda suku bangsa dengan kalian? Nah, itu semua termasuk ke dalam keberagaman yang ada di kehidupan sehari-hari di negara kita, yaitu negara Indonesia. Sedangkan arti dari keberagaman itu sendiri merupakan sebuah perbedaan. Perbedaan itu meliputi suku bangsa, ras, agama, budaya, dan juga gender. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan dan keindahan yang ada di Indonesia kita tercinta ini. Jadi di negara Indonesia mempunyai banyak sekali keberagaman, entah itu suku bangsa ataupun ras, agama, dan yang lainnya. Untuk keberagaman suku bangsa ada suku Jawa, Sumatera, dan juga ada Sunda, Batak, dan yang lainnya. Sedangkan agama itu ada agama Islam, Buddha, Konghucu, ada Hindu, dan juga ada yang lainnya. Akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidak mempengaruhi kita. Kita tidak boleh terpecah belah akan perbedaan tersebut. Kita harus bersatu dengan perbedaan tersebut, karena itu termasuk kekayaan yang ada di Indonesia. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman itu ada 5. Yang pertama ada kemauan masyarakat untuk menerima perubahan. Jadi di sini masyarakat itu tidak terus-menerus bersifat tradisional. Masyarakat di sini bisa bersifat modern dengan cara adanya pengaruh-pengaruh budaya yang lain yang masuk ke dalam kehidupannya. Selanjutnya ada letak geografis Indonesia. Kalian pasti sudah tahu bahwa Indonesia itu adalah letaknya sangat strategis, di mana banyak sekali budaya-budaya yang masuk ke dalam Indonesia. Oleh karena itu, mempengaruhi dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada kondisi negara Indonesia itu adalah negara kepulauan. Nah, kalian bisa tahu kan, ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, Papua, dan yang lainnya. Dengan pulau-pulau banyak sekali tersebut mempunyai kebudayaan dan juga sifatnya masing-masing. Jadi tidak semua pulau itu mempunyai kebudayaan yang sama. Selanjutnya ada perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim di sini tidak juga mempengaruhi mengenai dengan keberagaman tadi. Misal di pegunungan sering terjadi iklimnya seperti hujan. Nah, di darat atau di dataran tinggi itu seringnya panas. Nah, di situ juga mempengaruhi keberagaman, entah cara berpikirnya atau cara bercocok tanam ataupun cara untuk memperoleh pekerjaan. Selanjutnya ada keadaan transportasi dan juga komunikasi. Jadi anak-anak, kita tidak boleh membeda-bedakan antara si A, teman kita ini berbeda agama, kita tidak mau berteman dengan dia. Si A ini dia mempunyai suku yang berbeda dengan kita, kulitnya beda dengan kita tidak mau berteman dengannya, itu tidak boleh. Jadi keberagaman itu sangat baik untuk kita, karena kita bisa belajar. Misal kita bisa belajar dengan teman kita yang berasal dari suku Sunda dan juga mempunyai dari kesukuan yang lainnya. Dan juga ada manfaat-manfaat dari keberagaman tersebut. Kita bisa mengenal budaya-budaya suku-suku yang lain, kita bisa mempererat persaudaraan, kita juga bisa
menimbulkan rasanya toleransi. Jadi semisal ada teman kita yang sedang beribadah, mereka berbeda agama dengan kita harus menghargai. Akan tetapi kita tetap berteman dengannya. Nah, itu yang dinamakan dengan toleransi beragama dalam keberagaman. Nah, anak-anak, apakah sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan tadi? Nah, jika sudah paham, Ibu meminta kalian untuk berkelompok. Setiap kelompok terbagi menjadi beberapa kelompok dengan 3 ataupun 4 anggota di dalam kelompok tersebut. Nah, bisa membilang dari bintang. Silahkan. 1, kemudian Rigel 2, kemudian Rindu 3, dan juga Agatha 4. Nah, yang selanjutnya dari teman-teman yang lain juga bisa membilang sama ya. Untuk itu, yang mempunyai nomor 1 atau mendapatkan nomor 2, 3, dan 4 bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama, kelompok 1 bisa di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Setiap kelompok bisa mendiskusikan manfaat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelompok 1 bisa di lingkungan keluarga, kelompok 2 di lingkungan sekolah, kelompok 3 di lingkungan masyarakat, dan kelompok 4 di lingkungan berbangsa dan juga bernegara ya. Ya sudah, untuk itu selamat mengerjakan anak-anak. Apakah setiap kelompoknya mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas kelompok yang diberikan Ibu? Nah, jika ada kesusahan atau kesulitan bisa ditanyakan ya. Oh iya, kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Oh iya, untuk kelompok 1 itu kan memahami manfaat keberagaman di dalam kehidupan lingkungan keluarga. Nah, Ibu akan mencontohkan 1 ya. Contohnya itu bisa bermanfaat sebagai memahami sifat antar anggota keluarga. Nah, keberagaman karakteristik dalam keluarga bukanlah seharusnya menjadi hambatan, namun adalah kesempatan untuk mengetahui masing-masing sifat anggota keluarga kita. Karena salah satu faktor yang ada bisa mengurangi terjadinya kesalahpahaman dan masalah dalam keluarga adalah memahami sifat dari setiap anggota keluarganya. Nah, untuk contoh yang lain itu bisa membentuk rasa saling menghormati antar anggota keluarga. Untuk kelompok lain ada yang kesusahan. Oh iya, Ibu akan menjelaskan ya untuk manfaat keberagaman di lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya itu dapat menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan juga golongan. Anak-anak, apakah sudah selesai berdiskusinya? Jika sudah, salah satu perwakilan kelompok maju ya ke depan untuk menjelaskan mengenai apa yang telah didiskusikan. Ya, silahkan kelompok 3. Nah, benar sekali. Untuk manfaat keberagaman dalam kehidupan di lingkungan masyarakat itu, yang pertama, dapat saling menghargai antar sesama. Yang kedua, dapat belajar keberagaman di lingkup masyarakat lain. Yang ketiga, dapat membagi ilmu tentang keberagaman lingkungan kita sendiri. Yang keempat, belajar untuk tidak saling membeda-bedakan atau pilih kasih. Yang kelima, ada tidak menganggap lingkungan sendiri yang paling bagus. Nah, jadi di sini anak-anak sudah paham semua ya mengenai manfaat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan. Tadi kita belajar tentang apa? Benar sekali, tadi kita belajar mengenai manfaat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat manfaat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah itu, contohnya timbulnya rasa toleransi antar teman yang berbeda ras, suku maupun agama. Di lingkungan keluarga, memahami sifat antar anggota keluarga. Di lingkungan masyarakat,
dapat saling menghargai antar sesama masyarakat di lingkungan berbangsa dan bernegara menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan juga golongan. Nah, anak-anak, apakah sudah paham semuanya? Adakah yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan anak-anak paham semuanya, Ibu berharap dengan materi kali ini kalian akan berteman ataupun bergaul dengan semua orang. Tidak membeda-bedakan entah itu agama, golongan, suku, dan ras. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja. Nah, untuk itu Ibu meminta maaf apabila ada salah-salah kata dan juga terima kasih karena antusias kalian dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.